Oke ya, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di acara Beta Talks malam hari ini. Malam hari ini saya akan mendiskusikan tentang UFO Wave yang ada di Brasil, tepatnya di tahun 1968. Jadi ada sebuah kota yang namanya Kota Madia ya tepatnya ya, yang bernama Lins ya di Sao Paulo, Brasil. Yang sejak kira-kira Februari sampai Desember itu ada kasus yang aneh-aneh ya. Nah, saya sebetulnya kurang satu lagi meluruskan satu kasus ya, karena apa namanya, kota Linz ini adalah kota madya di daerah Sao Paulo ya, Sao Paulo, Brasil, dan kota ini memang memang apa namanya, memang cukup 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 menarik ya kota madya ini karena adanya berita penampakan-penampakan UFO yang misterius. Tidak hanya penampakan UFO tapi juga close encounter of the third kind, jadi yang tipe ketiga. Nah, tidak hanya sipil, tapi akhirnya militer juga turun tangan. Nah, kebetulan satu kasus yang ingin saya apa namanya tunjukkan itu ternyata pernah saya tulis di grup Beta UFO di Facebook ya. Ini semoga teman-teman bisa melihat ya. Kasus awal itu saya akan buka dengan kasus Turibio Pereira yang misterius ya. Jadi tanggal 10 Februari, hari Rabu, ini Turibio Pereira bangun dan bersiap untuk ke tempat kerja ya. Jadi dia bekerja sebagai seorang pegawai di balai kota kota Linz ya, kota Madia Linz. Dia sebagai pengemudi traktor. Nah, kemudian dia orang yang warga asli dari kota Linz itu ya. Kemudian saat itu ini kejadian pada pukul 6. Saat dia naik ke jalur traktor untuk bekerja, dia melihat sebuah kendaraan kecil, tidak lebih besar dari mobil penumpang. Nah, ini yang kalau nggak salah pernah saya lihat atau saya amati dari sumber lain, jika dilihat dari jauh ya, maka kendaraan ini sekitar 25 cm ya. Tapi kalau didekati tentu ukurannya jauh-jauh lebih besar. Cuman tidak sangat besar ya. Jadi seukuran mobil yang tidak lebih besar daripada mobil ukuran penumpang. Nah, kendaraan ini atau objek misterius itu mengambang ya, mengambang di dekat traktor. Nah, ini panjangnya sekitar 5 meter dan lebar sekitar 3 meter. Benda ini sedikit lonjong dengan warna emas ya. Nah, ternyata kok saksi matanya, sorry. Toribio tidak sendiri karena ternyata kemudian muncul alien yang misterius. Alien ini berpakaian sangat aneh ya, teman-teman. Dia tidak seperti penampakan Grey yang kepalanya gede, kemudian matanya gede juga, tapi dia berpakaian seperti kita. Seperti orang-orang yang ada di, mungkin dia ada di film Dune ya, mungkin ada pernah nonton film itu. Nah, jadi dia mereka tuh berpakaian memakai kain ya, memakai kain dan kayaknya sih seingat saya mereka tuh kembar ya. Mari kita lihat lebih jauh lagi ya. Nah, mereka mengenakan tunik berwarna biru menutupi kepala dan badan. Warna biru menutupi kepala dan badan ini, ah, teman-teman bisa ingat-ingat karena itu adalah warna yang sama dengan kasus utama yang akan saya bahas dengan teman-teman di sini. Nah, ini mereka memakai tunik berwarna biru, menutupi kepala dan badan mereka, mengenakan semacam rok merah. Di kaki mereka ada semacam sendal ya. Jadi agak tradisional UFO yang satu ini, alien satu ini ya. Kulitnya halus dan tampan ya. Jadi ini laki-laki. Memiliki wajah yang mengingatkan pada ekspresi anak-anak. Jadi selain mereka tuh tampan, mereka juga berwajah polos seperti anak-anak. Salah satu makhluk ini menatap dan menembakkan semacam bola cahaya mengenai perut Turbio ya. Kemudian efeknya adalah Turbio ini sakit perut yang parah, hampir tak tertahankan, lumpuh total, tapi dia bisa melihat dan mendengar. Makhluk itu perlahan masuki wahana dan menepati bangku platform, kemudian ditarik ke bagian dalam objek dan semacam kubah transparan mengelilingi empat makhluk. Nah, ini kemudian eh Turibio ini tetap sakit perut ya. Kemudian ada temannya bernama Ismail ya, membawa Turibio yang sakit perut ini ke balai kota.
Dia sangat lemah dan sangat lelah, kemudian ada lingkaran besar di bawah matanya dan dia benar-benar pucat. Dia hanya trauma dengan semua yang telah terjadi padanya. Setelah dia sembuh, dia pulang ke rumah di mana dia menangis beberapa kali. Nah, efek dari pertemuan dengan alien yang ini sama dampaknya dengan kasus utama yang akan saya bahas juga di kota Linz ya, tapi di sanatorium ya, sanatorium. Nah, eh, ada efek yang terjadi di biologis di tubuh Turibio ini dan juga saksi mata yang akan saya ceritakan nanti ya. Nah, ini kemudian militer bertindak ya, eh dibawa ke angkatan udara, kemudian nah ini militer dari Divisi 4 Komar ya, Komando Udara Regional keempat dari Sao Paulo memiliki kelompok penelitian ufologi bernama Sioani ya. Jadi ini angkatan angkatan tentaranya itu punya kelompok penelitian ufologi yang bernama Sioani ya. Atau ya ini kalau Indonesianya adalah Sistem Investigasi Objek Udara Tak Dikenal. Nah, ini ternyata sialnya ya, Turibio ini ketemu lagi dengan makhluk ini. Ya, Turibio ketemu lagi dengan makhluk ini. Dan salah satu dari makhluk ini kemudian ngomong, jangan takut karena hanya kamu yang bisa melihat kami ingin berbicara denganmu. Nah, dari manakah makhluk ini? Ya, tidak ada yang tahu, apakah dari dimensi lain atau paralel ya. Nah, mereka alien-alien ini kemudian menjelaskan tentang budaya, tentang dunia mereka, alam dan lain sebagainya. Nah, Turu- Turubio tidak bisa mengerti apa yang disampaikan dengan baik. Dia membayangkan sebagai dunia paralel atau dimensi lain. Makhluk seperti itu juga mengatakan bahwa mereka adalah pria dan wanita pada saat yang sama. Nah, jadi mungkin mungkin walaupun mungkin terlihat wajah mereka tampan ya dan polos, tapi mereka tuh ya laki-laki dan perempuan di saat yang sama. Nah, ini sketsanya ya, sketsa dari apa yang dialami oleh Toribio ya. Nah, ini Toribionya, kemudian nah ini mobil ya, seukuran mobil. Nah, ini makhluknya ya, ini memang tidak terlihat dengan jelas, tapi seperti ini kira-kira. Pakaiannya sangat tradisional ya. Nah, ini kira-kira ilustrasi secara secara apa ya, secara berwarnanya seperti itu. Oh, rasanya ada dua gambar lagi. Oh, nggak ada. Nah, oke, sekarang dari bulan Februari itu kita akan melangkah ke kasus berikutnya ya. Oke, nanti akan ada alasan mengapa kota Linz itu menjadi apa ya, semacam tempat yang agak laris untuk dikunjungi UFO. Saya akan ke screenshot. Oke, UFO Wave Brasil 1968. Nah, kita akan berkenalan dengan seorang yang bernama Maria Jose Sintra ya, atau yang nanti dikenal sebagai Maria Sintra. Kejadian ada di Sanatorium Clemente Ferreira di Linz, Sao Paulo, Brasil 1968, tepatnya 25 Agustus. Saksi mata hanya satu orang pada saat kejadian ya, yang populer dikenal satu orang, tapi sebetulnya saksi mata di sekitar rumah sakit ini nanti ada beberapa ya, ada beberapa. Cuman harinya berbeda. Nah, tanggal 25 Agustus adalah mungkin hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Maria untuk selama-lamanya. Kejadian pada pukul 4.30 pagi. Nah, ini adalah Maria Sintra. Nah, awal mulanya pada pukul sekitar 4.30 itu Maria Sintra itu seperti mendengar ada suara roda roda gerigi yang bercampur dengan suara bis ya. Jadi agak-agak campur, agak-agak campur ini suara apa. Nah, itu yang membuat Maria Sintra itu kemudian terbangun. Nah, ketika dia terbangun, dia melihat siluet seorang wanita di depan pintu Sanatorium Clemente. Nah, kemudian ya karena dia ini mungkin semacam suster ya,
mungkin dengan polosnya dia mengatakan, oh ya tunggu sebentar saya akan menghampiri Anda gitu. Karena ya mungkin dikiranya perempuan ini adalah pasien yang saat itu membutuhkan pertolongan. Nah, kemudian Maria Sintra ini bergegas ya menuju perempuan ini. Dia juga mengenakan mantel ya karena saat itu masih dingin 4.30 ya. Nah, deskripsi dari wanita yang dilihat oleh Maria Cintra ya. Tingginya sekitar 160 meter ya. Tidak terlalu tinggi sih. Kulitnya cerah, matanya hijau besar ya. Dia mengenakan jubah biru. Nah, bahannya terkesan lembut ya dan agak berkilau dari atas hingga ke bawah. Nah, dia mengenakan topi yang menurut saya ini adalah hoodie ya di kepalanya dengan kain yang bahannya mirip dengan jubahnya tadi. Jadi ya apa namanya? Ini agak sama seperti apa yang dilihat oleh Turbio. Bedanya kalau yang dilihat Turbio itu laki-laki, laki-laki tampan dengan wajah yang polos. Nah, ini adalah wanita yang cantik. Agak-agak ini ya, rasanya agak-agak ada kesan pilih-pilih ya. Jadi kalau andai kata dua jenis alien ini sama, yang dilihat Rubio adalah yang sama jenisnya dengan yang dilihat oleh Maria Sintra, maka kalau yang ketemu laki-laki, dia akan menampilkan diri dengan laki-laki. Kalau yang ketemu dengan perempuan, dia akan mempertunjukkan wajahnya seperti perempuan. Dan semuanya tidak ada yang ini ya, seperti ada kecacatan pada tubuh itu tidak. Yang Turubio, tadi saya sudah membahas bahwa wajahnya tampan, polos. Yang Maria Sintra ini perempuan yang menarik. Nah, wanita misterius ini meminta air. Memintanya itu tidak dengan ucapan ya teman-teman, tidak tidak menggunakan bahasa Brasil yang mengartikan bahwa saya minta minum tidak. Tapi kalau yang boleh saya duga, perempuan ini memberi kesan bahwa dia minta minum ya. Wanita aneh ini menjawab dalam bahasa yang tidak diketahui dan memberinya sebuah botol yang bersinar, panjang 20 cm, bentuknya seperti cangkir dan hampir persegi. Kalau bayangan saya ya, ya Anda mungkin punya bayangan semacam mug ya, mug yang dia kotak itu, tapi tingginya 20 cm. Mungkin kalau botol mungkin kita bisa melihat ada apa ya, leher botol, kemudian badan botol lah. Tapi ya ini seperti cangkir ya, seperti cangkir. Maria Sintra memahami wanita asing yang kehausan itu dan berjalan menuju air mancur bersamanya. Jadi ada semacam air yang memancar keluar ya, seperti kayak pancuran gitu. Dan air itu bersih, jernih, bukan air yang mentah ya. Wanita misterius itu kemudian meminumnya. Nah, Maria Sintra ketika tahu perempuan ini meminumnya, dia menjelaskan bahwa air ini murni, air ini murni dan ini bersih ya, ini sehat bisa diminum ya. Tapi wanita yang misterius tadi ya hanya menjawab dengan seperti itu ya. Kayak mungkin kayak kayak kita ekspresinya kayak oh begitu ya. Oh oke saya mengerti. Oh begitukah gitu. Jadi dia hanya membahas dengan saja. Nah, kemudian ketika perjalanan menuju, nah ini pancurannya ya, pancurannya ya. Ketika berjalan menuju pancuran air tadi ya, si perempuan ini melihat ada dua mobil VW ya, dua mobil mobil VW kodok ya. Kemudian Maria Citra yang polos ini kemudian ngomong bahwa oh mobil ini milik dokter jaga, yang satu lagi milik petugas administrasi. Nah, kemudian Maria Citra ini dan perempuan tadi itu balik ke jalan yang sama. Ini kita bisa lihat perbesarannya ya. Jadi ini mobilnya Maria Sintra di sebelah kiri. Nah ini tempat dia memberikan air kepada perempuan misterius berjubah biru tadi. Nah, ketika mereka sampai di halaman, Maria Cintra menyerahkan botol itu kepada si wanita misterius yang dengan ramah mengucapkan terima kasih kepada Maria Cintra sambil menepuk bahunya dan mengucapkan kata-kata seperti Embaura, Embaura, Embaura. Nah, ini adalah kata yang apa ya?
dalam kasus Maria Cintra ini adalah kata yang pertama kali dan mungkin yang paling jelas yang yang pernah didengarkan pada kasus ini ya. Nah, selebihnya kayak ucapan terima kasih dan lain sebagainya, ini seperti mengisyaratkan bahwa ini adalah kesan. Jadi, seperti yang tadi disampaikan di awal, alien ini tidak begitu, atau makhluk misterius ini tidak terlalu dimengerti bahasanya oleh Maria Cintra. Tapi kata-kata Embaura, Embaura, Embaura ini adalah kalimat yang bisa didengar jelas oleh Maria Cintra, oleh si perempuan misterius tadi. Nah, kemudian wanita misterius ini meninggalkan Maria Cintra untuk kembali ke dalam gedung. Nah, ketika menutup pintu, nah Maria ini melihat ada yang aneh. Kok perempuan ini salah ambil jalan masuk ya? Harusnya ini nggak, kalau dia mau masuk ya, kalau dia pasien ya, kan logikanya Maria Cintra ini kan berpikir bahwa perempuan tadi ini pasien ya. Dia nggak mikirin soal alien atau nggak mikirin makhluk misterius, yang dipikirkan adalah oh ini adalah pasien. Nah, kalau saya sudah kasih dia minum, harusnya dia masuklah ke gedung ini. Tapi kalau dia malah ke arah pintu keluar ya. Nah, dia malah menuju ke taman bunga si wanita misterius ini. Dan perlu teman-teman tahu, bangunan di sanatorium ini berbentuk seperti huruf H, dan ini terkelilingi oleh taman-taman berbunga. Ya, ditumbuhi oleh vegetasi lebat ya. Jadi ada banyak tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, kemudian wanita misterius itu pergi ya. Jadi setelah itu Maria Cintra ini berusaha untuk mengikuti perempuan ini. Begitu diikuti, tibalah dia di sebuah salah satu daerah taman ya. Kemudian dia melihat ada UFO berbentuk seperti buah pir. Nah, kemudian dari salah satu jendela ya, dari objek misterius ini tuh terlihat tangan-tangan ya, tangan-tangan yang ya memainkan panel ya, seperti memainkan panel elektronik ya, yang apa ya, di sisi lain benda ini terlihat melayang hampir 1 meter ya, dan tidak menyentuh tanah ya. Ini seperti apa yang dilihat oleh Toribio tadi ketika dia bertemu dengan UFO yang tidak seberapa gede ya, tetapi dia merasa benda ini melayang. Nah, sama halnya dengan apa yang dilihat oleh Maria Cintra tadi. Nah, wanita misterius tadi itu mendekati objek tersebut. Lalu UFO kemudian ya lepas landas, mengeluarkan suara seperti roda gigi yang sama seperti yang Maria dengar sebelumnya ya. Mungkin suaranya ini suara berat ya, jadi kayak sebuah mekanisme ya, mekanisme yang diputar, kemudian kita bisa dengar suaranya. Nah, itu mungkin suara dari UFO ini tadi. Nah, semua lampu di gedung itu tiba-tiba tuh padam ya, padam, dan Maria Cintra hanya bisa melihat cahayanya benda tersebut berangkat dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan pesawat terbang. Nah, deskripsi UFO ini menarik ya, karena UFO ini berbentuk seperti pir, dan ada sumber lain yang mengatakan ya, ini bentuknya seperti saya kurang tahu ya bisa menyebutkannya, tapi ini seperti kayak di Glock gitu ya, yang konon merupakan UFO buatan Jerman ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti atau senang dengan pembahasan UFO dari masa ke masa, nah teman-teman akan mendapati ada sebuah isu di mana tentara Nazi itu membuat UFO dengan bantuan para cenayang perempuan, ya, yang mereka disebut sebagai dengan Free Society. Nah, salah satu UFO yang dibuat itu adalah di Glock ini ya, di Glock ini. Nah, tapi bentuk dari di Glock ini juga menarik ya, karena selain warnanya coklat, ya, rupanya agak sama dengan salah satu UFO, peristiwa UFO yang terkenal yang nanti akan saya ceritakan. Nah, ini adalah perbandingan antara UFO yang ada di Linz Incident tanggal 25 Agustus dengan Kecksburg Incident tanggal 9 Desember 1965. Kalau dilihat-lihat sekilas ya memang agak-agak mirip ya. Bentuknya seperti apa namanya, buah pir, dan Kecksburg Incident ini juga konon UFO-nya juga dianggap sebagai UFO yang mirip dengan di Glock itu tadi itu.
Nah, peristiwa yang dialami oleh Maria Sintra tadi rupanya meninggalkan trauma yang mendalam ya. Jadi Maria Sintra ini kemudian menceritakan ya di malam sama ini kemudian dia menceritakan kepada eh sebentar kepada ini kepada bagian administrasi. Nah, tapi bagian administrasi ini rupanya tidak percaya ya dan menganggap Maria Sintra ini berbohong ya. Nah, bagian administrasi ini namanya adalah Job Silva, sang administrator dan tidak percaya dengan cerita tersebut. Kemudian istri reaksi dari istri Job Silva juga tidak menyenangkan bagi Maria Sintra ya. Nah, keesokan harinya terdapat gejala-gejala pada tubuh Maria Sintra. Dia mengalami dehidrasi, berkeringat, dan terus-menerus buang air kecil. Nah, sebelum saya menceritakan lebih lanjut lagi tentang hari-hari setelah itu, perlu teman-teman ketahui bahwa kejadian tersebut 25 apa ya tadi ya 25 Agustus tadi itu meninggalkan trauma yang mendalam. Selain banyak keringat, dehidrasi, rupanya Maria Sintra ini juga kemudian menjadi lebih tertutup. Ya, beliau jadi lebih tertutup, tidak mau pergi ke acara keluarga, bahkan kalau ada sebuah pertemuan yang menurut dia tuh sia-sia, dia tidak mau ikut. Jadi agak berbeda dengan dia yang dulu. Yang dulu mungkin dia supel, suka apa ya ikut ke acara keluarga gitu ya. Penting tidak penting tapi dia ikut gitu acaranya. Tapi sejak kejadian itu dia tidak mau berkumpul dengan banyak orang karena dia kemudian mengalami perundungan ya. Banyak orang kemudian merundung dirinya, membuli dirinya. Kemudian orang-orang juga mulai mengolok-olok ceritanya bahwa ceritamu tuh nggak mungkin, ceritamu tuh cuma bohong, kamu tuh berhalusinasi ya. Dan yang lebih parah adalah kadang, mohon maaf, Maria Cintra ini terkadang tuh ngompol ya, ngompol pada saat-saat yang dia tidak tidak sengaja eh, mengalami kejadian tersebut. Kalau kita mau buang air kecil kan kita ada perasaan ingin buang air kecil ya. Kemudian kita buang air kecil. Nah, kalau Maria Sintra ini setelah kejadian itu dia tiba-tiba ya dia buang air kecil gitu. Dan itu mengompol, bukan dia langsung kamar mandi tidak, tapi dia mengompol secara tiba-tiba. Nah, kita lanjut ke hari-hari setelah kejadian itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Maria Cintra ya. Saya tidak berhalusinasi dan saya tidak berbohong ya. Nah, karena Maria Cintra ini bersikeras bahwa dia melihat perempuan misterius itu masuk ke dalam UFO dan berbicara dengan bahasa yang aneh, Silva lantas memverifikasi di tanah ya atau di bidang area di mana Maria mengatakan UFO itu mengambang. Ya. Nah, Silva dan pejabat sanatorium lainnya memperhatikan ada kesan sepatu. Nah, ini. Jadi di berita aslinya itu dikatakan sepatu pelayan. Nah, tapi saya tidak tahu apakah yang dimaksud pelayan ini Maria Sintra atau bukan. Tapi kalau saya teliti lagi, ini saya memang saya sertakan serta-merta sepatu pelayan ya. Tapi kalau saya teliti lagi, pelayan yang dimaksud ini adalah si perempuan misterius tadi itu ya. Jadi ada kesan sepatu ya berupa sepatu berujung lancip ya. Jadi dia hak tinggi ya dengan tumit melingkar di lantai berlapis lilin disertai tanda-tanda aneh lainnya di sekitar tempat sepatu perempuan misterius tadi itu. Nah, penyelidik kemudian mengira bahwa itu adalah sepatu berukuran Eropa yaitu antara 43 dan 44. Lalu mereka menemukan bekas hangus di rerumputan dengan cekungan dengan diameter sekitar 5 sampai 6 kaki atau sekitar 1,5 sampai 2 meter dan kedalaman dari 6 sampai 7 inci atau 15 sampai 20 cm. Jadi ini sedikit cukup dalam ya. Pertanyaannya adalah kalau memang dalam dari
cekungan ini adalah cekungan dari yang diakibatkan oleh sepatu high heels-nya si perempuan ini, maka kalau dalamnya sampai 15 sampai 20 cm, cukup berat juga perempuan ini ya. Atau barangkali ini adalah bekas cekungan yang diakibatkan oleh kaki-kaki landasan dari UFO yang berbentuk diglok tadi itu ya. Nah, yang aneh adalah sepanjang pagi ya, keesokan harinya ya, suhu panas itu terasa di area situ ya, di sekitar sepanjang pagi itu pokoknya. Ada mereka merasakan suhu panas. Nah, ini adalah foto di mana dia Maria Sintra ini melihat perempuan tadi yang mau masuk ke dalam UFO. Nah, ini Maria Sintra dengan seorang yang tidak dijelaskan apakah ini adalah Silva yang merupakan administrator di sanatorium tadi ataukah ini adalah pihak militer ya. Karena setelah itu militer turun tangan gitu. Dan ini seperti kasus sebelumnya dan juga ditangani oleh Divisi 4 Komar ya, seperti yang tadi sudah saya ceritakan pada kasus Turubio. Nah, ini eh, mereka militer kemudian memerintahkan kasus ini harus diselidiki ya secara militer dan juga diadakan patroli malam ya. Terus perwira kelas kecil ya, Aragaus yaitu Sersan Bradani juga menemani Mayor Zani ya yang saat itu sedang mengawasi atau turun tangan dalam operasi tersebut. Nah, ketika mereka melakukan penyelidikan, mewawancarai saksi-saksi mata yang ada di Linz ya, mereka ternyata juga mendapati adanya kesaksian-kesaksian baru selain dari kesaksian dari Maria Sintra. Nah, ini kayak Sioani misalkan ya atau Sistema de Investigação de Objetos Eros Now ya, memiliki kasus ini sebagai kelompok ini kelompok peneliti UFO dari militer tadi yang turun tangan langsung menyelidiki kasus ini. Nah, catatan lainnya adalah tanda-tanda sepatu hak tinggi yang aneh teridentifikasi di pintu masuk gedung. Berarti ini menandakan kemungkinan besar perempuan aneh tadi itu ya memang dari luar masuk ke dalam gitu ya. Kemudian para pejabat memotret lokasi tersebut dan mengambil sampel berupa tanah yang tertekan yang disebabkan oleh roda pendaratan ya. Kemudian mengirimkannya ke Institut Teknologi di São José dos Campos. Tidak ada tanaman yang tumbuh lagi di pendaratan atau tempatnya wanita misterius tadi itu muncul dan menghilang. Nah, bertahun-tahun kemudian karena masih tidak adanya apa namanya tanaman yang tumbuh di daerah itu, wali kota yang mengetahui kejadian tersebut tidak suka dengan apa ya tidak adanya tanaman yang tumbuh di area tersebut karena akan menimbulkan isu macam-macam di sanatorium ini. Kemudian wali kota ini memerintahkan untuk udah ditutup aja dengan semen di area tersebut ya supaya orang tidak berpikir lagi yang macam-macam. Nah, ini ada saksi lainnya ya di sekitar apa namanya sanatorium ya. Nah, ini pra kejadian tanggal 25 Agustus 1968 ya. Malam sebelum kejadian, dokter panggilan rumah sakit dan anggota staf lainnya menghabiskan beberapa menit melihat bola cahaya yang bergerak di langit selama beberapa menit ya. Jadi bola cahaya ini bergerak sangat mengagumkan menurut mereka. Kemudian pasca kejadian 25 Agustus 1968, ada seorang pasien TBC yang bernama Viana, Nunes Viana. Dia adalah pasien di ranjang nomor 59 dan usianya sudah 44 tahun ya. Tahun 68 ya, setelah kejadian yang dialami oleh Maria Sintra, dia melaporkan pada penyelidik bahwa dia pergi ke kamar mandi pada malam tanggal 6 Oktober karena dia tidak bisa tidur ya. Viana menderita TBC dan ketika dia kembali ke tempat tidurnya, dia melihat adanya lampu suar kuning menerangi jendela di sebagian kamarnya. Jadi ini sinarnya sangat menyilaukan sampai menyinari di sebagian kamarnya ya.
Benda tersebut memancarkan cahaya berwarna kuning, hijau, dan merah dengan jarak kurang lebih 150 meter. Jaraknya itu sekitar 1,5 meter dari tanah. Nah, kan tetapi kesaksian dari Nunes Viana ini tidak terlalu ditanggapi oleh militer karena alasannya dia adalah penderita TBC. Jadi militer tuh menganggap bahwa ini kayaknya kurang valid deh karena dia sakit. Nah, yang dianggap banyak kejadian yang yang dilihat oleh dokter. Dan ini deskripsi lagi dari Nunes Viana ya. Bagian bawah UFO berbentuk bulat dan bagian atasnya berbentuk seperti kubah transparan. Permukaannya lurik-lurik seperti keranjang kertas, dan saya melihat tiga orang di sebelah perangkat mengenakan jas putih dan dengan gerakan lambat ya. Jadi gerakannya terlihat lambat. Fenomena tersebut berlangsung beberapa menit dan UFO tersebut keluar pergi dari rumah sakit tersebut. Nah, ini juga ada gelombang penampakan UFO yang lain ya. Jadi ada kelompok yang namanya The Brazilian Society for the Study of Flying Saucer atau SBADV mencatat ada 70 kasus pada tahun 1968. Nah, ini jumlah yang cukup banyak juga di tahun 68. Dari bulan Agustus hingga Oktober, tercatat ada 33 kejadian. 13 di antaranya terjadi di kota Linz termasuk insiden UFO Maria Sintra. Nah, mungkin teman-teman ya, sebelum kita beranjak ke beberapa kasus setelahnya, bertanya-tanya, sebenarnya kenapa harus kota Linz ya? Kenapa, apa istimewanya kota Linz ini? Nah, menariknya, Linz ini adalah kota madya di Sao Paulo yang terkenal akan airnya yang sangat jernih. Jadi, airnya ini seperti mengandung alkalin ya. Jadi, airnya ini tidak seperti air-air jernih yang bisa diminum seperti pada umumnya, tapi lebih dari itu, kandungannya itu berbeda dan kandungannya itu membuat air ini terlihat sangat jernih. Nah, eh, ada sebuah daerah di Perancis ya yang juga memiliki apa namanya kontur air ya atau mungkin kandungan air yang seperti di kota Linz ini. Nah, seperti sebagaimana yang kita tahu ya di Perancis itu juga kejadian UFO-nya itu cukup aneh-aneh ya. Kejadian UFO-nya cukup aneh-aneh dan di Linz ini sendiri juga aneh. Nah, selain itu tuh ada dugaan bahwa Linz ini adalah wilayah yang terkena garis imajiner yang sempat dibuat oleh Aimi ya. Jadi ada seorang bernama Aimi itu dia sangat terkenal dengan teorinya bernama ley lines ya atau garis-garis ley. Nah, ley lines ini adalah garis imajiner sama seperti kalau kita mengetahui ada bujur barat dan bujur timur, lintang utara, lintang selatan itu adalah garis imajiner. Nah, ley lines ini itu menariknya adalah dia itu berupa garis yang imajiner tapi kayak menggambarkan jaring-jaring magnetik bumi. Yang mana jaring-jaring magnetik bumi ini itu bisa terhubung dengan kasus-kasus penampakan UFO yang ada. Jadi misalnya di daerah katakanlah eh, misalkan ya di daerah A di daerah A ada kasus UFO atau close encounter yang sangat aneh. Nah, ternyata garis ini atau wilayah ini tuh ada di garis ley lines. Itu menariknya sih dari ley lines ini. Nah, lines itu termasuk kalau saya nggak salah dengar itu termasuk dari ley lines ya. Nah, ini ada insiden lain yang bisa saya catat selama kasus 68 itu adalah insiden sekolah industri ya. Saksi matanya adalah seorang wanita dan dia profesor ya, Profesor Dorcas Aurora Guimarães ya. Jam 8 malam 10 September 1968 ya. Menyaksikan benda seukuran bulan purnama bergerak dari kiri ke kanan dari balkon sekolah industri Sibrang ya. Cahayanya bertambah diameternya
sekitar 1 meter, ya. Memiliki struktur berbentuk oval, memancarkan cahaya tanpa memantulkan cahaya. Jadi dia memancarkan cahaya, tapi seandainya cahaya itu misalkan mengenai apa ya, permukaan, misalkan permukaan pohon atau tanah, umumnya kalau cahaya normal menyentuh tanah itu kita masih bisa melihat ada cahaya di tanah itu, ya, artinya ini memantul. Tapi cahaya ini hanya muncul di UFO itu, tidak memantul ke tempat yang lain. Lalu di sekelilingnya muncul cahaya lain yang berputar ke kanan dan ke kiri. Peristiwa ini terjadi di atas sekolah. Mahasiswa dan staf melihat fenomena ini. Jadi saksinya tidak hanya Profesor Aurora saja, tapi ada staf yang lain dan juga mahasiswa. Lalu ada UFO melintasi langit, ya. Pada tanggal 8 Agustus 1968, seorang pengusaha lins melihat sebuah objek tak dikenal berbentuk bola dunia berwarna-warni. Jadi mungkin seperti globe gitu, ya. Berwarna dengan garis-garis logam, dikelilingi di bagian tengahnya oleh platform melingkar. Lalu kelas karate menjadi saksi, ya, pada tanggal 23 Agustus, 2 hari sebelum pertemuan Maria Sintra. Nah, ini 2 hari sebelum kasusnya Maria Sintra, ya. Sekelompok murid karate, ya, sekitar 20 orang sedang berlatih karate di halaman bola basket di Collegio Salesiano Dom Hendrik di Linz, ya. Saat sebuah benda besar melintasi langit, terjadi keheningan selama kurang lebih 5 menit. Menurut para saksi, benda itu berpindah dari timur ke barat setinggi 5 lapangan sepak bola dari permukaan tanah. Nah, jika teman-teman menggemari kasus-kasus UFO, ya, memang eh, kalau yang dari saya tahu, dari cerita-cerita kesaksian dari orang-orang yang saya tahu, rata-rata anehnya, ya, UFO itu selalu bergerak dari timur ke barat atau barat ke timur. Jarang saya mendengar kesaksian dari orang-orang tuh UFO-nya bergerak dari arah selatan, ya. Tapi ya ada, tapi rata-rata tuh dari timur ke barat atau barat ke timur. Nah, ini adalah arah yang agak aneh menurut saya. Kenapa harus dari barat ke timur? Dan itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri, ya, seperti ini tadi. Nah, dan biasanya, ya, rata-rata ukuran UFO-nya itu gede-gede. Ada yang setinggi, atau yang apa apa namanya, setinggi atau seukuran 5 lapangan sepak bola dari permukaan tanah. Dan tadi kasus Turubio ini saya skip aja. Nah, saya akan lanjut ke ini, ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Embaura, ya? Embaura ini adalah kata yang tadi disebutkan oleh perempuan misterius setelah perempuan ini diberi air oleh Maria Sintra. Nah, peneliti yang menyelidiki insiden tersebut tidak pernah menjelaskan kata yang diucapkan Maria Sintra yang disaksikan eh, tamu misterius itu kepadanya. Nah, ini ada orang yang mencoba untuk mencari janji, ini bahasa Portugis, ya. Dalam bahasa Portugis, bahasa resmi Brasil, atau cabang bahasa Latin atau Indo-Eropa lainnya, tempat asal bahasa Portugis Anda tidak akan menemukan kata embauda. Nah, kemudian karena kita tidak akan menemukan itu dalam kamus mereka, ini ada beberapa opsi lainnya, yaitu di Jerman ada sebuah kata yang namanya itu Einbaurehmen, yang berarti rangka pemasangan atau ruang pemasangan. Nah, penghipnotisan, eh, jadi Maria Sintra ini dihipnotis, ya, dihipnotis, disuruh menggambarkan UFO-nya seperti apa, dan dia menggambarkan seperti eh, konsep UFO yang dibuat oleh Nazi yang bernama Die Glock, ya. Dan ada fakta menarik, ya, bahwa wanita misterius tadi itu kayak terpesona dengan mobil Volkswagen Beetle, ya. Mobil Volkswagen Beetle ini, ya, mobilnya staff tadi, ya, yang tadi teman-teman bisa lihat di agak awal-awal. Nah, jadi perempuan misterius tadi itu kayak terpesona dengan mobil Volkswagen ini, yang mana ini adalah buatan Jerman. Nah, kemudian ada bahasa, ini kalau nggak salah sih Sosa, ya, bukan Sona, ya, di Zimbabwe, ya.
ada kata embarura yang berarti bebaskan dirimu atau mungkin semacam sikap hormat. Jadi si perempuan misterius tadi itu memberi respek kepada Maria Sintra ya dengan mengatakan embarura ya. Jadi kalau dalam bahasa Xhosa di Zimbabwe. Sementara di dekat kota Otavalo, 60 kilometer dari Laut Quito, Ekuador, terletak gunung berapi yang bernama Imbabura yang sudah lama punah. Menurut peneliti lokal, Imbabura adalah tempat terbaik di negeri ini untuk penampakan UFO. Nah, ini aneh juga ya, apa yang disampaikan oleh perempuan ini, yaitu embauran, rupanya artinya bisa ditafsirkan yang lain-lain. Dan artinya berupa pembebasan dan juga sebuah gunung yang terkenal akan penampakan UFO. Tapi bagaimana jika kita tidak usah memperhatikan atau tidak usah berusaha mencari tahu arti dari Embarura ini? Nah, kalau kita tidak berusaha untuk mencari tahu dari Embaura ini, eh, kalimat yang diucapkan oleh perempuan misterius ini tadi kepada Maria Sintra, maka kita coba untuk mencari arti dari kesan yang ditimbulkan oleh perempuan misterius ini tadi kepada Maria Sintra ya. Nah, Maria Sintra memahami selain isyarat wanita itu yang menempelkan bahunya sebagai ucapan sampai jumpa nanti atau selamat tinggal. Ya, tentu saja wanita tersebut diyakini bukan penduduk asli Brasil. Jadi ada dugaan bahwa perempuan atau wanita misterius tadi itu ya mencoba mengucapkan kata embora yang berarti waktunya berangkat atau ayo berangkat dengan aksen yang bukan asli ya. Dan itu yang dirasakan oleh Maria Cintra. Jadi kasus yang dialami oleh Maria Cintra ini adalah kasus close encounter yang tingkat 3, kalau saya tidak salah ini ya mendeskripsikannya, di mana Maria Sintra, seorang perawat di sanatorium, bertemu dengan wanita misterius yang meminta air ya, meminta air, dan setelah diberi, dia mengucapkan kata embaura, embaura, seperti tadi. Nah, jadi dari apa yang saya simpulkan, memang di Brasil itu tahun 68 tercatat tadi ada sekitar 70 kasus ya menurut organisasi UFO. Sebentar ya, ada 70 kasus mana tadi ya. 70 kasus pada tahun 68 dan yang paling mengesankan sih memang Maria Sintra dan kasus Turubio tadi itu karena pertama mereka sama-sama bertemu dengan eh, yang saya yakini sebagai alien tadi itu dengan pakaian yang hampir sama, dengan tradisi pakaian yang sama, yaitu pakaian yang dililit oleh seperti kain ya, kain tunik, kira-kira seperti ini, oleh kain tunik seperti ini, sementara di pihak Berbero adalah pakaian yang tradisional juga, kurang lebih seperti ini tanpa hoodie, hanya saja yang alien yang laki-laki yang dilihat oleh True itu menggunakan bawahan berwarna merah. Dan masing-masing dari saksi mata kedua kasus ini mengalami kejadian yang buruk. Di sisi lain, Turubio mengalami sakit perut, kemudian apa namanya rasa trauma yang hebat. Itu pun juga dialami oleh Maria Sintra yang mengalami apa namanya itu depresi yang berat, kemudian buang air besar yang tidak terkontrol, maksud saya buang air kecil yang tidak terkontrol, dan juga depresi yang mendalam ya. Jadi dia menjadi antisosial si Maria Sintra ini. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan atau saya beri materinya dalam Beta Talk semalam hari ini. Barangkali jika ada yang bertanya atau ingin menambahkan kasus yang ada di Brasil, silakan bisa di kolom chat atau langsung
berikan tanggapan lewat suara. Oke, barangkali ada yang bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Agus R. Ini mungkin Pak Agus Riyadi ya. Mengapa Brasil menjadi salah satu negara yang cukup sering dikunjungi UFO? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kalau dari kasus yang ada di kota Linz yang terjadi di tahun 1968 adalah adanya dugaan bahwa Linz itu adalah kota dengan air yang bersih dan kandungan airnya itu berbeda dengan air murni yang lainnya yang ada di eh, negara lain. Hal yang bisa menandingi dari Linz adalah daerah yang ada di Perancis. Oke, ini ada Mas Firman bertanya. Silakan Mas Firman. Iya, selamat malam semua. Ya, malam Mas Firman. Iya, maaf, ini tadi saya nggak tahu. Ini sebetulnya kalau menurut Mas Reza dan kawan-kawan, ini gelombang penampakan ini sudah yang kedua atau yang kedua berarti ya dalam sejarahnya. Yang ada kasus orang satu keluarga naik jeep di tengah hutan, terus di ada penampakan UFO-nya kayak bentuknya bulat dan ada pinggirannya itu yang di era ini atau era yang sebelumnya ya? eh Satu keluarga naik jeep dari satu desa ke desa lain, terus terus akhirnya diikuti oleh benda ini, terus akhirnya bendanya pergi, terus akhirnya ketika mereka pulang balik, itu jalan yang tadi tempat mereka diikuti benda itu ada asap atau kabut warna merah itu loh, sepanjang jalan. di Brasil juga nggak itu? Iya, Belo Horizonte kalau nggak salah. Wilayahnya kalau nggak salah di Belo Oh, Horizonte. Terus bersamaan dengan itu ada penampakan yang di benteng, yang ada tentara yang jaga di atas benteng, benteng ada meriamnya juga, ada bunker meriamnya gitu. Terus tiba-tiba ada benda ini gitu loh, benda ini. Terus satu kena kena radiasi atau efek panas, jadi orangnya pingsan. Yang satu tentaranya masih sehat, tapi dia langsung teriak-teriak, terus dia minta tolong. Akhirnya seluruh pasukannya keluar semua, akhirnya bendanya pergi gitu loh. Nah, ini satu era atau yang sebelumnya ya? Saya kok agak lupa. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu gitu. nah, Eh dalam arti berarti kalau misalnya ini satu era, mungkin itu gelombang yang mungkin cukup gede ya berarti ya. Tapi kalau beda era, berarti kayaknya berhasil bener kan pertanyaannya Mas ini tadi sebelumnya. Kok kok sering banget ada penampakan yang mungkin bukan terus menerus sih, tapi ada banyak terus habis itu hilang, ada banyak lagi terus habis itu hilang kayak gitu loh. Jadi ada era-eranya gitu seperti itu. Mungkin berhasil kayak gini sih, mungkin ya. hmm, Oke, itu aja sih, terima kasih Mas Esa. ya, makasih Mas Firman. Nah, tadi saya sempat membaca ya, mencari-cari tahu kasus-kasus apa lagi yang ada di Brasil ya. Jadi, saya tadi sempat membaca ada sebuah kasus tuh cukup menarik. Ada seorang yang dia berhenti di mobil kalau nggak salah. Pokoknya berhenti di dekat mobilnya. Nah, dia tuh melihat ada UFO mengejar mobil. Jadi, jadi si orang ini berhenti. Nah, berhenti, sistem ini berhenti, tapi di perhentiannya itu dia melihat ada UFO dikejar oleh mobil. Sorry, mobil dikejar oleh UFO. Nah, apakah mobil tadi yang dimaksud oleh Mas Firman atau enggak? Saya kurang tahu. Cuman ya ada kasus yang seperti itu. Nah, kalau yang di Benteng tadi itu saya kurang kurang ini ya, belum tahu. Mungkin eranya sama atau tidak. Tapi yang menarik adalah di tahun 90-an di Brasil juga itu kan ada kasus ini apa namanya yang ada seorang apa ya bocah di gereja tuh yang melihat bertemu alien ya yang dia kira tuh setan. Saya kok lupa ya nama kasusnya ini ya. Yang kemudian makhluk-makhluk ini tuh ada di beberapa tempat, ada di kebun binatang, ada di mana, dan itu militer turun tangan juga. Saya kok lupa nama kasus ini ya. Varginha insiden. Nah, itu kan UFO, sebelumnya itu terlihat ada UFO, kemudian ada eh, besoknya atau apa gitu ya, ada beberapa bocah ya di gereja atau di mana itu dia bertemu dengan makhluk ini yang sudah hampir sekarat dan makhluknya memang aneh ya. Matanya merah, badannya juga berwarna coklat gitu. Kayak ada tonjolan di kepalanya seperti tanduk dan mereka pikir itu adalah iblis.
Dan juga kemudian makhluk ini juga ternyata muncul di kebun binatang, di mana kebun binatang ini juga hewan-hewannya banyak yang terluka seperti itu. Jadi Brasil ini memang ekstrim sih penampakan UFO-nya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan ya kasus di Brasil ini ya. Ntar saya coba cari. Mungkin tadi ada yang belum belum apa namanya belum 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 saya bacakan kasus eh siapa tadi itu namanya saya kok lupa namanya sih agak susah disebut ya. Turibio. Nah, ini kasus yang dialami oleh Turibio Pereira ya, 10 Februari 1968. Jadi bentuk makhluknya ya hampir sama seperti yang dilihat oleh Maria Sintra ya. Cuman ini laki-laki dan Turibio ini juga laki-laki gitu. Maria Sintra melihat alien perempuan dan Turibio melihat alien laki-laki. Cuman yang menarik adalah Turibio ini sampai dibawa. Jadi sampai dibawa berarti apa? Close encounter yang keempat atau kelima mungkin ya. Dibawa oleh makhluk ini di pertemuan yang kedua. Yang pertemuan pertama, Turubio ini disakiti oleh sinar yang memancar padanya, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Di tahun-tahun berikutnya dia dia dibawa, kemudian diberi pesan oleh makhluk ini bahwa kami ini laki-laki dan perempuan secara bersamaan, seperti itu. Dan UFO-nya juga nggak gede, UFO-nya nggak gede. Oke, saya akan, oh ini apa nih? Ini ada Mas Gatot ya. Selamat malam Mas Reza. Menginfokan aja website UFO Hunters menginfokan tentang sebuah sesi pers meeting tentang kasus perjumpaan Maria Sintra. Oh, dengan wanita misterius tanggal 25 Agustus. Nah, sesi tersebut diorganize oleh seorang wartawan yang ternyata juga meliput kasus Varginha. Nah, namanya kalau tidak salah Saulo Gomes dari koran Gazet Popular Brasil. Tak, mari kita lihat ya. Oh, ini rupanya berupa peta ya. Sebentar ya. Saya akan share screen ke teman-teman. Eh, ini Brasil ya. Segede, oh ya Brasil nih, Sao Paulo ini. Mari kita klik ya. Oh, ini yang tadi, Maria Sintra. 10 Juni 2005. 11 September, waduh, 2011. Oh, ini mungkin seperti itu ya. Peta penampakan di Beta UFO ya. Eh, nggak ada keterangan lebih lanjut sih. Oke, ini menarik. Nanti saya akan coba kontak ininya ya. Ada UFO Hunters ini. Barangkali dia mau kita kontak dan kita ajak dia ngobrol di Beta Talks. Oh, bentar. Halo, Mas Reza. Ya, Mas Nugi. Sebentar. Oh, Mas Mas Dwi. Nugi. Suaranya agak mirip Mas Nugi. Tadi saya masih lihat peta-peta yang tadi. Gimana, Mas? Mas Reza, aku masih di jalan, tapi nanti deh sampai rumah aku mau berbagi juga nih soal Maria Sintra ya.
Oh iya ada iya boleh boleh. beberapa hal yang mungkin uh, Saya ada luput ya. ada informasi baru ya. Tapi sebentar 10 menit lagi. Oke. Makasih, Hati-hati di makasih. jalan, Mas. Hati-hati di jalan. Oke, kita sembari nunggu berita dari Mas Dwinanto. Sebentar, saya masih agak bingung sama petanya ini ya. Saya klik kok infonya sedikit sekali. Sebentar. Tadi tuh yang menarik adalah dia ada organisasi ngomong, I was going to work when I looked at the sky and saw this object. I took some picture with my cell phone. Cuman habis itu gimana? Saya lihat mana saya lihat fotonya nih. Ah, oh, ini use cookies. Bentar, ya. Beritanya kecil-kecil Mas Gatot ternyata ini. Kecil-kecil dan sedikit. Oke, sembari menunggu Mas Dwi, saya coba akan lihat ya yang lain lagi tentang Maria Citra, Maria Sintra ya, Maria Citra. Saya tuh tadi sudah mencari dengan apa ya, seksama, tapi yang saya dapat infonya cuma sedikit sih, selain yang tadi itu saya sebutkan. Nah, barangkali ada di FSR dan Mas Dwi bisa mendapatkan info lebih lanjut. Oh, sebentar. Ini rasanya ini ada info tentang UFO wave ya di Brasil ya, tapi tahun 70 77 78. Di zoomin aja Mas Reza. Oh, kecil sekali Mas Gatot. Tadi saya selain kecil juga sedikit tadi itu. Jadi kayak saya dapat apa ini infonya? Nah ini Operation Prato ya. Ini apa namanya menyelidiki tentang UFO flap ya. Jadi UFO flap dan UFO wave ini berbeda. Mas Dino pernah menjelaskan ini ya. UFO flap dan UFO wave. Kalau UFO wave itu wilayahnya lebih luas ya, Mas Dino ya. Kalau UFO flap cuma di satu daerah ya. Oke, saya lagi baca nih ya. Oh, ini ada fotonya juga ya. Di foto jam 3.25. Jadi ini UFO-nya memang rata-rata muncul di dini hari ya. Ini ada sketsanya, oh, menarik ini. Kalau saya, oh, apa nih? Kenapa fotonya? Anu ya, begini ya. Kita nggak bisa lihat loh fotonya dengan jelas. Oh, ini objek yang jatuh mungkin.
Oh, ini malah UFO berbentuk seperti gelas. Fotonya berwarna aja tidak ya, tapi susah tuh dilihat. Ya ini cukup menarik juga ya, nanti akan saya bagikan di grup. Jadi ini eh, laporan-laporan tentang UFO yang ada di sekitar Brasil ya, tahun 77 sampai 78. Kenapa fotonya tipenya sama ya? Saya, saya bukannya nggak percaya sih, tapi kenapa dibuat temanya sama gitu? Hitam putih. Oh, Mas Dinanto sudah balik. Belum, belum, kepencet. Oh, ya wes. Nah, agak susah ya melihat foto-foto seperti ini ya. Oke, yang bisa saya sampaikan kalau pendapat saya, mengapa kalau di Brasil itu rame ya penampakan UFO yang aneh-aneh. Karena karena begini, apa namanya? Saya meyakini karena di Brasil itu barangkali dulu ada aktivitas suku-suku yang kental di situ ya. Jadi budayanya kental. Entah itu mungkin ada suku atau eh, legenda mitos dan itu kental dan mungkin unsur supranaturalnya juga kental. Nah, maka bisa muncul UFO yang aneh-aneh yang ada di situ. Jadi apakah dengan saya mengatakan begitu, UFO ini adalah sesuatu yang seperti hantu ya? Saya kira sih bukan ya. Saya kira sih bukan. Jadi kehadiran tempat-tempat yang terasa sakral itu seperti magnet ya, magnet UFO untuk muncul di situ. Tapi eh, saya pada malam hari ini belum atau detik ini belum pada kesimpulan bahwa mereka itu ya bisa disamakan dengan hantu atau sesuatu yang eh, bisa possessing ya, bisa 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 merasuki orang. Nah, barangkali Mas Dino ada pendapat ya, mengapa Brasil itu menjadi tempat yang apa ya, UFO-nya itu ganas dan buas. Penampakannya itu kayak 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 lebih berani gitu ketimbang tempat-tempat yang lain. Oh ya, halo. Ya, ya Mas Dino. Oh ya, Eh, ke- kalau saya berdasarkan teorinya Jack Valley ya, yang sistem kontrol itu, jadi di Hmm, mana UFO mengendalikan manusia. Cuma untuk khusus Amerika Selatan ya, termasuk hmm, Brasil, di sini saya belum paham. Tapi yang saya baca dari pendapat Jack Valley, sistem kontrol di sana bersifat teror. Dan itu emang cocok kalau kita lihat apa karakter dari UFO di sana ya. Cuma, nah, yang saya belum mengerti mengapa teror. Itu juga pertanyaan tadi yang Mas Reza juga pertanyakan ya. Tapi iya, sistem kontrol di sana berlakunya seperti itu. Beda dengan di dunia barat, khususnya Amerika ya. Uh, itu aja yang saya bisa bisa saya katakan ya. Walaupun saya juga belum paham sepenuhnya mengapa bisa teror. Tapi hmm, faktanya ya hmm, begitu di Amerika Selatan. Itu aja. hmm. Kalau nggak salah di Amerika Selatan ini yang juga muncul UFO raksasa, UFO, sorry sorry, Iya. alien raksasa bermata satu itu ya, yang tiga makhluk Oh itu. iya. Mungkin 3 meter ya. Iya, Dan tiga juga meter. Nordik juga banyak ya. Dan juga ini menarik ya.
banyak pangkalan UFO di dalam laut ya, di Brasil, di Argentina, Venezuela, pokoknya di laut di benua Amerika Selatan di situ banyak pangkalan UFO. Nah itu juga menarik kalau kita kita pelajari itu. Nah, bisa jadi mereka Mhm. banyak berasal dari situ. Ya, Kalau segitiga Bermuda itu bukan selatan ya, bukan ya, tengah ya dia segitiga Bermuda ya. eh tuh kalau di peta di Kayaknya Bahama ya, tengah. Bahama, ya ya tengah itu kayaknya ya. Bahama mungkin Ini agak-agak ke bawah ya, mendekati kalau saya nggak salah ingat ya. Itu lebih dekat ke Florida ya. Kalau kalau kita apa Oh, bandingkannya Amerika Serikat ya. Nah, mhm. atau di Karibia ya, sekitar situ sih. Mhm. Mhm. Iya, ini menarik. Jadi kayak seperti yang kasus yang dialami oleh siapa itu Toribio dan kemudian Maria Sintra tadi itu, memang seperti meninggalkan trauma penampakan UFO yang muncul di situ. Ya, seperti seperti teror gitu ya. Walaupun eh, tadi tadi saya tuh sempat kepikiran seperti ini ya. Perempuan yang dilihat oleh Maria Sintra tadi tuh, eh, dia dia mungkin soalnya gini ya, kadang dari semua kasus-kasus UFO ya, kadang kalau manusianya ini memberi sesuatu ke UFO, misalkan memberikan, misalkan yang paling simpel aja, memberikan apa namanya dirinya, tubuhnya itu untuk diteliti, biasanya tidak akan menimbulkan trauma yang terlalu mendalam atau mungkin penyakit biologis ya. Tetapi di kasus Maria Sintra ini beda. Kayak kayak apakah si wanita itu memang sejak awal tuh berusaha menyakiti Maria gitu ya? Karena karena dia minta air, oleh Maria Sintra diberi air, dan Maria Sintra juga tidak menodongkan senjata, tidak ada apa namanya unsur untuk apa ya menyakiti perempuan tadi, malah diberitahu gitu kan. Oh ini mobilnya penjaga, staf penjaga. Oh ini mobilnya dokter gitu seperti itu. Cuman mengapa kok timbal baliknya seperti itu pada Maria Citra? Apakah Maria Citra ini yang terkena imbas dari tubuhnya itu adalah faktor ketidaksengajaan atau accident? Itu yang saya nggak ngerti. Nah ini kata Mas Gatot, bulan Agustus sampai Oktober itu ada 13 kasus sepanjang 68. Sepanjang 1968. Ini kalau misalkan teman-teman tahu insiden insiden Falcon Lake ya, kalau nggak salah yang di Kanada, yang ada seorang pria yang awalnya hanya pencari emas di sungai, kemudian dia melihat dua UFO, satunya terbang, satunya mendarat di danau, kemudian dia ditembak oleh sinar sinar dari UFO itu kan eh, kita bisa menganggap bahwa menembaknya UFO itu pada laki-laki ini dikarenakan itu adalah sistem defense-nya UFO itu tersendiri sendiri karena memang si laki-laki ini yang mencari emas di Danau Falcon itu dia memang penasaran dengan UFO yang mendarat itu dan dia mau masuk. Dia mau masuk karena dia mendengar ada suara orang ngobrol. Begitu dia semakin mendekat, suara ini kemudian berhenti dan UFO ini kemudian berputar menembakkan sinar ke tubuh laki-laki ini. Nah, itu adalah sistem defensif. Tapi kalau kasusnya Maria Citra ini loh yang saya kok terus terang agak kesal ya dengan UFO-nya nih. Karena ya Maria sudah memberikan dia minum. Terus kenapa kok malah eh, terkena dampak seperti itu? Halo Mas Reza. Iya Mas, iya Mas Nu. Ya, itu saya mau tanya kasus tadi yang Maria Citra ya.
Tuh, Ya. saya tadi agak agak telat masuk karena saya kira besok loh beta topnya, nggak tahu malam ini ya. Oh ya. Oke. Nah, tapi oke, mengenai Maria Citra, dia dapat pesan nggak untuk misalnya ada bencana di masa depan di bumi ini? Saya mau bandingin dengan yang biasanya terjadi di barat. Nah, kalau di Maria Citra tadi, apa ada pesan dari alien itu ya? Alien ini hanya mengucapkan kata sebentar. Saya Iya, share screen ya, iya. karena katanya agak agak aneh sih. Ini katanya adalah Embaura, Embaura, Embaura. Oh, Nah, iya. Aneh jadi ya? kata-katanya ini sempat ada beberapa orang tuh mengkaitkan dengan bahasa-bahasa setempat ya. Jadi kalau di bahasa ini cocok-cocokan dulu ya, Portugis ya. Kata Embaura tuh nggak ada. Nah, ini adalah opsi berikutnya. Di Jerman ada kata Embaurahment yang berarti rangka pemasangan atau ruang pemasangan ya. Ini kenapa kok merujuk pada bahasa Jerman? Karena setelah Maria Sintra ini dihipnosis, itu dia menggambarkan UFO-nya seperti UFO-nya Brasil, UFO-nya Brasil, sorry, UFO-nya Nazi yang namanya di Glock itu. Bentuknya agak mirip. Terus juga ada bahasa Xhosa di Zimbabwe yang pengucapannya adalah Embarura, yang berarti bebaskan dirimu. Nah, ini ada kemungkinan kalau yang dimaksud adalah Embarura misalkan. Nah, mungkin si alien perempuan ini ingin menunjukkan rasa hormat pada Maria Citra. Nah, lucunya atau uniknya itu di Ekuador ada gunung berapi namanya Imbabura. Ya, Imbabura ini gunung berapi yang tidak aktif dan ini adalah spot UFO, spot banyak UFO di situ. Nah, tapi kalau kita meninggalkan semua arti-arti yang tadi itu, kita mencoba mengikuti kesan yang diberikan oleh si alien ini tadi kepada Maria Citra dengan mengatakan Embaula tadi itu seperti isyarat sampai jumpa nanti atau selamat tinggal. Atau Oh, atau ada kata yang namanya Embora yang berarti waktunya berangkat atau ayo berangkat. Seperti itu. oke. Sebentar, ini menarik ya. Tuh Embora terus berkaitan dengan bahasa apa? Tapi Zimbabwe ya tadi ya. Iya, Zimbabwe. Oh, nah Bebaskan ini dirimu. menarik ya. Ini juga buat teman-teman nih, kayak kasusnya Betty Andreasen kan begitu dihipnosis juga terungkap bahasa si Betty itu ngucapin bahasa yang aneh. Nah kalau ditelusuri itu dari bahasa apa suku Celtic ya, yang di Inggris atau Skotlandia tuh ya. Nah, Oh, itu saya begitu. ada, maksudnya saya ada kata-katanya kalau diartikan, maksudnya ada kecocokan gitu ya. Ini mirip tadi yang seperti Mas Risa bilang tadi ya. Nah ini menarik, perlu kita perhatikan ya bahasa alien ini rupanya kok ngikutin bahasa bumi juga ya. Iya, iya, Mirip-mirip iya. lah ya. Mirip lah, walaupun mungkin nggak mutlak persis. Itu. Hmm, hmm, hmm. Yang aneh juga ini loh, Mas Dino. Bahasa Ya, alien yang waktu kejadian oh yang Bob eh Hopkins ya. iya, Bud Hopkins yang ditangani Saya Bud ingat itu. Hopkins. Dia kan Iya. aliennya kan bilang kafe kafe apa kafe 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 Iya, ini. iya betul betul. Itu ada di bukunya ya. Saya ingat itu. Ya, Betul betul. Itu yang bahasa Celtic tuh. Kalau sempat saya screenshot ya, nanti saya kirim deh. Saya itu dari bukunya Whitley Strieber juga, Transformation. Nah, di situ dia ulas cukup dalam ya, hmm, hmm, bahasa hmm. alien dengan bahasa Celtic gitu ya. Atau mungkin saya bisa cari ya di sini ya. Apa tadi bahasa Celtic ya, Mas? Iya, atau kalau Mas Reza ada bukunya Whitley Strieber, kalau ada e-booknya ya, it, uh, transformation gitu. Saya pernah screenshot, cuma saya belum kirim ke grup, cuman saya bisa cari di sini sih. Tapi kalau Mas Reza ada bukunya, ya bisa lebih cepat. Hmm. Halo Mas Reza. Iya, Mas. Mas, sebentar.
Mas, aduh, Mas Dwinanto. Gor, iya. Enggak sih, Loh, ini cuma mau mau ini ngisi aja, ngisi saling mengisi aja ya Mas ya. Itu bentar. Namanya ganti, Mas. namaku siapa? RS Oh Helsa. alah, ya, sorry habis untuk rapat. Oh, Ya wes. mau saya gantikan di sini langsung. Iya, nggak apa, tolong deh gantikan. Nah, sudah. Iya. Dwinanto. Nah, nggak itu yang kata-katanya tadi apa yang bahasa Jerman itu ya? Oh, sebentar, sebentar. Eh, Einbauahmen, rangka pemasangan atau ruang pemasangan. Nggak, kenapa bahasa Jerman? Karena ya ini dugaannya ketika Maria Sintra dihipnosis itu, dia buka buat gambar UFO-nya seperti di Glock itu. Orang ngira, oh ini Hmm. mungkin dari Jerman UFO-nya Oh gitu. ya. Karena si cewek ini, si alien perempuan ini juga tertarik sama mobil Volkswagen. Nah, iya. Kalau saya pernah baca iya di FSR itu ya. Itu Hmm. rem Paua SFR tahun 69. Jadi Oh, itunya kalau dulu di itunya nih rem Paua. Namanya ini baru tahu kalau ada ini apa M Baura. hmm, Ya. hmm, Tapi bisa aja ini dari Jerman ya. Karena kok saya ngelihat kalau lihat aliennya tadi jadi ingetnya apalagi ada alien, ada bentuk Diegloke, hmm. itu jangan-jangan Maria Orsik ya? Nah, bisa juga. Ya, Maria Orsik itu hilang tahun 44 ketika Jerman Nazi masuk ke Berlin. Ya, Bareng hilangnya itu, Diegloke-nya hilang, sama satu lagi ke kepala pusat ruang angkasa Nazi hilang juga. Jadi dua orang itu sama Diegloke-nya hilang di hampir saat yang sama ketika Nazi mulai masuk. Mungkin mereka mengamankan Diegloke-nya supaya nggak diambil sekutu kan bisa jadi itu. Karena sebagian teman-temannya udah lari pakai paperclip itu kan, pakai program paperclip. hmm. Salah satunya kan siapa? Itu Apollo tuh siapa? Warner von Brown. Braun. Oh, ya. Nah, von Braun kan. Kok saya pikir apa jangan-jangan ini dia kan kalau Diegloke kan kita tahu itu bukan hanya kendaraan biasa tapi mungkin untuk time traveler ya. Ya. Apa mungkin dia pergi ke masa depan. Nah, karena emangnya digambarkan di situ dia apa namanya tertarik lihat mungkin lambang VW kali ya karena tahun 40-an kan belum ada yang model kumbang ya. Nah, Nah, ya. dia mungkin lambang VW-nya kali ya Volkswagen gitu kan. Volkswagen kok kayak kumbang ya di tahun 60. Dia jadi agak agak terheran-heran iya ada VW di sini gitu kan. Ya saya pikir apalagi cantiknya kayak begitu tuh jangan-jangan Maria Orsik lagi. Bisa jadi itu. Bisa jadi, bisa jadi. Karena, Karena ya, iya, karena ada teori lagi bahwa di tahun 65 dia udah kecelakaan jatuh di Kecksburg. ya. Nah, itu jatuh di situ, entah dia selamat entah apa nggak pernah denger itu. Jadi ada dua dua kemungkinan dia ke tahun 65 ke Amerika atau di tahun 68 ini dia ke Brazil. Itu saya sih ya nggak doin aja ya. Terus saya pikir Hmm, hmm, ya hmm. kalau lihat aliennya kayak begini jangan-jangan Maria Orsik ya. Karena pakai Iya. Diegloke gitu loh. Dia hilang persis dengan Diegloke dan kepala kepala pusat ruang angkasa Nazi. Bareng-bareng hilang mereka. Karena tahu bahwa Sekutu udah masuk ke Berlin. Hmm. Terus selanjutnya di sekitar Maria Sintra itu sebelumnya bulan Juli itu adalah persis ada kejadian yang sama terjadinya di rumah sakit sanatorium. Dan Satu ini di juga klinik sanatorium. sanatorium satu lagi di klinik ada dua kejadian sebelumnya persis. Tapi yang satu ada entitasnya, yang satu lagi hanya melihat UFO-nya, tapi dalam jarak dekat situ. Walaupun modelnya berbeda ya sama yang di Maria Sintra. Kan Hmm. lucunya itu kok mereka punya ketertarikan sama sama rumah sakit ya. Nah, itu ada apa? Kalau di tiga tempat tersebut kesamaannya tuh adalah rumah sakit, air,
sama mereka mendaratnya di rimbunan, entah pepohonan, entah rerumputan, entah bunga-bungaan di tamanan. Hmm, hmm, hmm. Kesamaannya itu. Nah, ya mungkin bisa jadi mereka membutuhkan resource air kali karena di tahun 61 aja Ed Simonton itu yang di Wisconsin kan sama tuh ada alien turun dari eh, UFO terus dia minta didatangi sama Ed Simonton terus dikasih itu kasih teko diisi sama Ed Simonton. Akhirnya dia dikasih hadiah yang biskuit dari luar angkasa itu loh. Oh, roti gitu, bro. Ya, ya, ya. Iya, yang keripik. Hah, Kalau saya kayak lihat waffle kayak itu. keripik, kayak kayak apa itu ya. Hmm, Itu kan hmm, hmm. awalnya dia minta air gitu. Jadi bisa aja mungkin ya mereka melihat bahwa ada resource di mana di Linz itu apa namanya uh, sumber air yang uh, bagus ya apa ya Hmm. mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka saya nggak tahu di dunianya mereka ya bisa jadi sumber air yang mereka lihat. Karena kalau Mas Mas Reza kaitkan tadi kan ada lagi yang sama-sama Linz, apanya namanya kota ya di Prancis tuh. Iya, iya, betul. Itu kota Vicky namanya. Oh, iya, 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 iya. Vicky, Vicky itu kan Aimé Michel itu terkenal dengan garis Hmm. Bayo Vicky Bafik disingkat itu. Iya, iya, Bafik, Bafik, Bafik. Betul, Bafik betul, kan betul. itu tarik garis dari Bayu terus ke Vicky. Jadi singkatannya Bafik gitu. Karena memang lintasan dari Bayu ke Vicky itu memang kerap kali digunakan oleh uh, UFO, terutama sekali ada kasusnya itu bisa sampai 5-6 kali dalam sehari. Jadi disimpulkan oleh Aimé Michel bahwa ininya straight lines ya. Saya Hmm, paling hmm. seneng nih kalau ngomongin straight lines ini. Jadi ada kecenderungan bahwa kalau memang ada lintasan dalam satu hari, mungkin ada beberapa kali kejadian dalam satu lintasan itu, kemungkinan memang itu akan jadi tempat yang sering digunakan gitu loh. Atau kalau tadi itu dianggap sebagai garis perlintasan elektromagnet bumi ya, garis Hmm. tersebut. Itu memang yang sering jadi perlintasan. Nah, kita kembali lagi ke air, jangan-jangan sama juga, mereka juga sering di Bayu dan Vicky itu jangan-jangan tertarik sama resource airnya itu. Karena eh, yang bisa nyamain apa nih di ini Linz ya. Iya, Linz. Linz ya, ini hanya di Vicky yang saya baca sih. Gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm. mungkin resource airnya. Jadi ya saya setuju sama Mas Reza. Ketertarikan mereka sebetulnya sama sumber daya yang ada. Iya, Bisa jadi sumber daya air yang sekarang lagi diteliti sama Maria Orsik, saya nggak tahu. Atau bisa jadi juga sumber daya uranium ada. Mungkin bisa jadi di Brasil itu ya memang relatif lebih kaya ya. Banyak sumber daya alam yang mungkin dibutuhkan iya. mereka. Gold kali kita nggak tahu kalau misal Anunnaki nyari emas. Bisa aja ke situ. Hmm, hmm, hmm. Tapi memang kalau eh, modelnya agak kasar ya kalau di Brazil itu memang memang apa istilahnya tuh memang misteri ya. Saya sendiri nggak begitu jelas juga tuh kenapa mereka sampai melukai. Terus yang Iya. tadi yang di apa Operation Prato, Hmm. Operation Prato itu sendiri itu kan flap gitu ya di Iya. satu lokasi yang sama itu tahun 77 itu parah banget itu nyerang orang, melukai orang, terus kayak apa namanya sebutannya itu vampir ya. Kalau udah habis ditembak mereka pasti HB-nya turun, kayak kesedot darahnya. Hemoglobinnya Ya, turun. hemoglobinnya turun. Itu kayak anemi tiba-tiba. Jadi kalau diperiksa sama 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 kliniknya atau rumah sakitnya pasti HB-nya turun, anemi. Itu kan yang menarik perhatian adalah ada dokter wanita di situ kan yang melaporkan dia nggak terima nih kok kasusnya kayak banyak orang diserang, terus tiba-tiba habis diserang, tadi tembak, ada luka, terus hasilnya anemi. Pasti anemi. Jadi ada inian apa namanya vampire apalah, vampire chupacabra apa gitu lupa saya istilahnya itu di daerah Polares itu yang tadi makanya terus
Angkatan Udara Brazil turun ke situ, didampingi sama Angkatan Udara US. Semua perangkatnya dari US semua itu. Makanya kalau foto-foto yang tadi itu foto Angkatan Udara itu seragam Iya, semua kan modelnya kan. Itu iya, bukan foto dari ini, itu fotonya Operation Prato punyanya ini, punyanya Angkatan Udara Brazil semua. Jadi kalau oh, mau lihat Brazil tuh udah disclosure, Mas Mas Reza bisa cari di ininya Brazil tuh, di arsip Brazil. Lupa saya apa, Brazil government apa dot apa gitu, lupa saya tuh. Oh itu cari aja tuh, UFO apa flying saucer kayak kemarin Mas Dugi nyari di ini archive itu ada semua tuh, kebuka semuanya. Mau nyari kasus apa aja termasuk yang di Colares ini, yang saya paling seneng di Brazil nih yang Colares ini, karena kasar mainnya ya, itu melukai, terus saya nggak tahu juga apakah ada mutilasi, enggak sih, tapi korban korban jiwanya juga ada banyak, 30 apa berapa gitu, itu di situ tuh. Nah itu aja sih, saya cuma mau nambahkan oh. ini Mas Ah, Reza. Mas Dwi, penyakit apa yang menyertai ketika seorang anemi? Anime Hmm. ya mungkin ini, saya nggak tahu ya, sebagian besar itu kan mungkin kena keracunan radiasi ya, Oh, radiation sickness itu. Maria Maria Sintra itu radiation sickness itu, dia rasanya haus, mual, ya, ya, ya. sering kencing, kencingnya jangan-jangan merah atau hitam. Oh, dehidrasi tuh. Iya, mungkin apa, eh, anemi itu efek samping dari perdarahan dalam yang kita nggak tahu karena radiasi itu. Semuanya radiation sickness. Antonio Villas Boas itu sama, bisa muntah berhari-hari setelah itu, Mas Reza. Oh, Hampir semuanya. Yang lebih parah itu kan yang di ibu-ibu itu, yang dua orang ibu-ibu sama cucunya satu itu yang di Amerika. Terus apa itu tuh? Colby, kok adalah itu juga sampai mereka menggugat pemerintah Amerika kan, dianggapnya pesawat eksperimennya menyebabkan mereka kena radiation sickness. hmm, Lupa itu tuh apa, itu tuh ada itu tahun 81 itu kejadiannya. Jadi itu sebetulnya gejala dari radiation sickness. Jadi penyakit akibat radiasi eh, radioaktif itu sih. hmm, Tapi hmm, hmm, nggak tahu bisa secepat itu, habis ditembak terus luka, terus diperiksa sama dokter yang di Kolares ya. Itu hmm, HB-nya turun. Itu yang ini nih. Coba di operation Pratonya itu diterusin. Tapi kalau di situ sih, oh, apa namanya, terlalu luas ya operation hmm, Prato di situ tuh. Nggak detail tuh. Kolares itu ada di mana ya, waktu itu Mas Nuki pernah ngirim YouTube-nya, malah lebih itu tuh, lebih 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 menggambarkan ceritanya, itu tuh lebih gampang di ini kita kita pahami itu Mas hmm, Nuki. hmm. Tapi kalau balik lagi kok saya, eh, ini kalau lihat rupanya entitasnya itu, terus juga dia mungkin tertarik sama Volkswagen. Iya, Jangan-jangan tertarik dengan Volkswagen. jangan orang yang hilang tahun 44 itu. Dan di suratnya Maria Orsik itu dia pamit tuh, maksudnya tuh dia hilang, tapi nanti dia ngomong dia balik lagi gitu, tapi Ya itu, nggak itu, ya itu, nggak tahu kapan dia baliknya. iya. Kalau masalahnya kan dia glokenya itu. Iya. Cuma di FSR-nya itu gambarnya nggak kayak dia gloke sih Mas. Itu yang saya agak ragu juga. Di FSR tuh Oh, gambarnya kayak bel bel Kingsburg tuh, gepeng, lebih gepeng, gepeng. lebih kayak apa ya? Ya mungkin kayak pir mungkin ya, enggak ya? Iya, tapi lebih gepeng gitu loh. Nggak terlalu tinggi, kalau dia gloke kan tinggi ya. Oh iya, iya, iya. Nah, ini nggak terlalu tinggi gitu, dan lebih lebar di dasarnya. Coba tak nanti deh, oh, susah yang aku ngambil gambarnya nih. Itu. Tapi yang Hmm. lucu itu, kok mereka ada 3 kasus di bulan Juli Agustus itu mereka tertarik sama rumah sakit. Nah itu di, Heeh.
di Kanada tuh juga di rumah sakit loh Mas Dwi, Nah yang itu, saya pernah cerita itu. iya kan? Yang agak miring sedikit itu ya, Ya, dia yang memperlihatkan itunya eh, kokpitnya itu. yang susternya buka jendela. Buka Nah, jendela. UFO-nya miring sedikit gitu sehingga terlihat kokpitnya itu. Iya, jadi ya, ya bisa jadi itu sih kemungkinan ini apa pesawat apa ini waktu ya apa namanya mesin waktu. Tapi kenapa ya Mas Dwi ya? Kayak misalkan kita kan mungkin tidak bisa memikirkan mengapa kok yang di Amerika Selatan ini kasar-kasar gitu ya. Mm-mm, Di sisi lain ada tempat itu yang malah perlakuannya halus gitu ya dengan orang-orang. mm-mm. Tapi sebenarnya kenapa mereka tuh beda-beda ya Ya mungkin mereka perlakuannya? mereka ini kali apa agak sedikit apa apa namanya ya membeda-bedakan ya. Ah ini di dunia ketiga nih dunia ketiga semena-mena aja aku gitu kan. Coba ntar Iya. kalau di Amerika kena aku di disodok sama ini. Nggak tahu juga kan. Mungkin kalau udah kena dunia ketiga mereka semena-mena kita nggak tahu di Indonesia. Di Indonesia ya. Indonesia ada nggak yang agak itu? Nggak ya, Gak ada Mas. nggak ada ya. Tapi khusus di ini di Amerika Selatan itu khas sekali ya. Iya. Iya sih, halo Mas Dwi. Ya, Ya, itu saya ingin tanggapi juga. Betul. Tapi memang Amerika Selatan kalau dari historisnya memang selalu apa ya, ada kudeta, revolusi ya. Jadi orang-orangnya mudah emosi ya. Mungkin juga aliennya jadi ikut emosi barangkali nih. Jadi, ya, tapi benar, kalau kita lihat historis dari Amerika Selatan dari abad ya, dulu ya, sampai ya sampai sekarang bisa dibilang kudeta, revolusi, perang gerilya, gitu. iya betul. Mungkin mungkin mainnya nggak cantik kali ya. Iya, Jadi aliennya mainnya nggak cantik juga. jadi aliennya ikut-ikut kasar juga nih. Jadi ikut keras ya. Iya, bisa jadi. Itu yang di Alor itu kan juga ada kesaksian kan. Itu seperti apa mereka itu seperti dokter Jerman yang sering meriksa kita. Kan ada yang kesaksian seperti itu. Kok lucunya seperti dokter Jerman ya yang di Alor. Oh di Alor ada ya, tuh saya agak Nah, lupa. Kalau yang Jerman ada yang yang saya kasih ingat, kesaksian bahwa Oh mereka seperti ada. dokter Jerman Ya, ya, gitu loh. ya. kalau yang di siapa di Ngeliyep ya, yang ini jagung Nah, itu juga ini katanya jagung mirip. tuh itu apa sih? Dia tuh Nordik apa apa tuh nggak tahu. Tapi orang bilang bahasa kayak orang Jerman atau bahasa Jerman saya agak lupa ya. Betul. Eh, Pokoknya ya eh. ada berkaitan dengan Jerman lah gitu. Ah, itu. Cuma memang harus harus ini sih ya harus apa namanya? Ya 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 nggak tahu sih ya kayak misalnya tadi Mba Ura tapi dulu tahun 60-an itu diberitakannya di FSR apa tadi saya bilang itu eh, rem Paura gitu. Kok bisa berbeda kesininya gitu loh. Banyak hal yang terus kesininya berbeda tuh. Terus kayak siapa Mas Dino yang di Prancis itu yang Iya. di rel kereta api dia ngelihat Oh, itu yang Oh, ya, ya, ditembak dia ya. nggak DWD bisa ya. bergerak. Maurice itu ya. Iya Eh, iya Masih DWD ya. Maurice Maurice iya Oh sorry, kalau kena sinar lumpuh ya itu masih lain, agak beda Masih hal. yang Masih yang di ladang yang di deket Ya, rel itu bener itu Will 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 Ya, DWD yang kata De kalau Wild iya ucapan Maurice De Wild iya Maurice DWD. Nah, itu itu kan alien yang dilihat Maurice De Wild dulu bukan dulu ya itu digambarkan tuh kayak kayak kotak tempat sampah tong tempat sampah tahu kan yang kakinya dua yang suka iya ada ya. warna hijau Nah, warna kuning warna merah nah digambarkan seperti itu tong tempat sampah dengan kaki dua itu aliennya itu tapi kan setelah ada komik Zin sekarang digambarkannya seperti alien kecil pakai helm pakai kayak manusia iya, dan jadi berwajah penggambaran Asia ya. itu suka berubah loh berjalannya Iya, Wah. betul betul. Itu Jadi dulu kesannya wajah digambarkan Asia. Eh, sebagai seperti tong tempat sampah dengan kaki dua kayak robotik malah sebetulnya oh, iya ya, itu saya yang ingat. The Wild itu Iya.
itu. Ini Iya. juga ini ada Rempawa sama apa M apa itu tadi yang bahasa Jerman. Pembaura. Jadi ada perubahan-perubahan itu ya. Makin ke sini apa mungkin kita dicoba di apa namanya disinformasikan disinformasikan apa dia apa tuh kasih informasi yang salah. Kita Iya. juga harus waspada juga sih. Atau ya kemungkinan itu juga bisa ya. Tapi kadang-kadang ya gimana ya seiring atau gini aja contoh dari dekat aja tuh. Itu yang di rumahnya Mas Buruh kan juga gambarannya Ya, makin waktu tuh makin ke belakang juga maksudnya agak Beda. ada sedikit beda kan? eh ini nih saya mau cerita lagi nih. Yang tadi Ya. itu kasus Maria Sintra. Hmm. Terus itu kan Agustus. Ada Ya. 2 kasus sebelumnya bulan Juli itu sama-sama tertarik sama air, sama satu lagi pesawatnya mendarat di dekat apa itu toren air itu namanya apa ya? Eh, Oh, Hmm. ya ya intinya itu, batal gitu ya. ya pokoknya tandon deh itu orang Ya, bahasa Jawa ya, bilang tandon ya, air itu ya ya. toren ya. Tapi kan yang di tempatnya Mas Guru kan juga di toren itu, dekat toren Iya, air bukan? iya. Iya, Iya dekat situ. kan? Nah, itu hampir sama juga. Mendarat tuh dekat toren air. Oh iya, Ya, menarik tertarik juga ini. sama sumber air. Nah, Coba. iya. Di buku saya kan juga saya tulis kan yang di Brasil ya, orangnya Hmm. malam-malam dia mau minum obat tapi airnya habis di dapur, akhirnya dia Hmm. keluar ke Hmm. ya istilahnya apa kalau bahasa Inggris pokoknya penampungan air ya. Nah, di situ Iya, ya sama kan? iya Iya, sama betul. iya. Cuma cuma dia siap-siap kecewa aja tuh ngambil toren air di jalan di rumahnya Mas Guru. Mungkin udah beda di Oh, Jakarta iya, kualitas airnya. iya betul. Kita nggak tahu mungkin ambil sampel air. Iya ya. Siapa yang tahu itu? Tapi menarik ini untuk Karena apa? tiga-tiganya Ya, kasus yang di Brazil nih, Juli sama Agustus ada 3 kasus yang di rumah sakit itu deket tong air gitu. di potong air Di ya. FSR juga digambarkan juga itu. Biasa FSR ya Mas Dino ya. Iya ya. Lalu menggambarkan ada ininya Betul peta. ada sketsa ya. Nah, itu FSR tahun berapa Mas Idwi yang ada kasus Maria Sintra? Mungkin Ada pokoknya terbit Januari ini Januari 69. Januari 69. Masih Oke baru nanti. loh tuh. Kan ini Nah, nanti. kejadiannya Agustus 68 nih. Januari 69 ya udah ini udah Oh ada iya, cepat info lah. berita. FSR bisa cepat kadang-kadang kalau saya nggak salah ingat bisa 2-3 bulan ya atau bisa juga tahun depannya ya. Udah. Nah, Iya. Lumayan sih itu yang Ainano siapa Haikonen siapa lupa saya itu yang di oh Finlandia ya itu juga cepet itu. betul cepat lah. Itu Iya. nggak bisa tahun kok. Mungkin Ah, ah. yang saya ingat ya sebulan atau 2 bulan kemudian ya udah langsung diinvestigasi. Iya. Tapi Itu Mas. Iya iya ya mungkin kayaknya kenapa ya? sama-sama sama tandon air juga tertarik Nah, tuh. Iya, saya setuju Mas. Kalau kayak pengarang buku Paralel 37 kan juga bilang di Amerika rata-rata UFO juga. Pokoknya ada sumber air, mereka pasti di situ. Mm-mm. Suka muncul ya di Mm-mm. dekat-dekat itulah intinya. tapi kenapa mereka nggak ngambil di laut ya? Asin kali. Uh, Asin, Nah, itu kan asin. rumah mereka di sana. Sebenarnya logis itu rumah mereka ya. Ya mungkin Ya. mereka giliran ke darat butuh air ya. Kalau balik ke laut mungkin buat mereka supaya nggak repot ya ngambil yang deket-deket gitu. Iya. Ya mungkin nggak begitu jelas juga ya agendanya apa. Tapi kalau Iya, kita lihat modusnya itu kok hampir samanya di dekat tandon air gitu. Ambil betul. air kadang di danau kan nyedot itu. Iya di danau. Sampai Eh, kejadian Amerika Selatan juga loh yang ada dia nyedot sampai permukaan danaunya turun sedikit. Kayaknya deket-deket oh, deket-deket kasus Kolares itu kalau nggak salah oh, itu. di Kanada juga kan, Danau Ontario tuh terkenal kan. Ada, iya kan Soalnya ada ini. UFO, malah mereka pakai selang air katanya ya. Ya kalau saksi Mm-mm. bilang Nah, tuh. selang ya. Kayak lebih cenderung resource yang mereka cari air ya. Untuk sumber Air ya. tenaga mereka kali hidrogen itu. Tak Iya tahu. betul. Mungkin hidrogen dari Vicky sama hidrogen dari Lins tuh bagus ininya apa, sumbernya. Padahal ya hidrogen tetap hidrogen ya. Betul betul. Iya menarik ini buat studi berikut ya kita apa udah ada petunjuk ya. Kalau udah Ya,
sumber air ya mungkin kita bisa kita awasin, kita amatin. Nah, Kita bikin tandon air yang gede aja ya, terus dikentongin gitu, tong 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 gitu kan. Mereka datang gitu langsung tuh. Dikasih chat gambar Grace gitu. Enggak, tabuhannya Pakarena. Oh, Kasih tandon air gede gitu, tabuhannya Pakarena gitu kan. Dateng deh. Di chat ada tuh Mas Reza. di chat. Di chat Oh, ada bentar. itu. Oh, apa ini? Oh, Mas Gatot. Ini cuma opini personal saya ya tentang UFO alien sighting sering di Amerika Selatan. Kerajaan-kerajaan di Amerika Selatan dulu kan diduga ada hubungan dengan alien Maya, Aztec, lalu ada invasi Eropa. Kerajaan-kerajaan itu runtuh. Nah, bisa jadi alien-alien yang pernah berhubungan dengan kerajaan-kerajaan itu murka, lalu meneror sejumlah area di sana. Alien suka air jadi ingat film Oblivion. Oh iya ya, Ted yang menyedot air laut. Itu Tom Cruise. Tom Cruise tuh yang Tom Cruise di cloning. Yang apa itu ya? Lupa saya. eh jadi wah, Oblivion. ya Oblivion Yang itu apa itu Mas Ferry? bagus ini Mas. Tapi kok saya Lupa. tadi saya kok spoiler ya. Tuh, bagian cloning tadi. Itu Oh, harusnya yang dia bagian yang tidak. berulang-ulang itu. Udah mati, hidup lagi. Bukan ya? Bukan, Lain itu ya? Edge of Itu apa? Tomorrow. Itu Edge of Oh Tomorrow. iya, iya. Waduh. Waduh, padahal cloning itu bagian puncaknya. Saya mau. Ya, itu bagus sih, Mas. Jadi, aliennya tidak berwujud grace atau apa, tapi dia kayak berupa sistem gitu. Sistem dari luar angkasa masuk ke bumi lalu mengkloning orang-orang. Bagus itu, Oblivion itu. Ya, aku kapan-kapan mau bawain Betatalk deh. Polares. Oke, boleh, Mas. Habis Lebaran. Boleh, boleh, boleh. Ini boleh Ramadan itu ya? Libur ya? Libur, libur ini. Nggak ada Betatalk. Kayaknya. Hah? Saya kurang tahu. Nanti saya lihat ini arah mata angin. Ada. atau Mas Dwi, apa Ya, kalau boleh bareng-bareng aja beta talk deh ya. Karena kebetulan boleh. Iya, iya, saya mau iya, bawa iya. tema tentang UFO ganas di Amerika Selatan, jadi mungkin Iya, ya Oh, kita itu. ganas. saling Iya, menambahkan itu lah ya. tuh. Uh, Hmm. Boleh, boleh, uh, boleh. saling menambahkan deh. Biar Kebetulan rame, biar rame. ya rame kalau bareng seru. Nanti udah jadi Sip, saling sip, yang sip. menambah ya. Ini Tinggal kali ya ini tinggal nunggu Mas Reza sama Mas Ferry aja nih. iya. Gampang. Waktu bisa diatur, yang penting kita nanti ada acara apa, ada tema seperti itu. Ya, Sama satu lagi nih Mas Reza, ini maha penting ya tentang fase baru UFO ya. Nanti kapan-kapan ya kalau ada waktu nanti kita bahas sama-sama ya. Karena saya udah mulai gerah nih, kayaknya udah ya kita menuju ke sana, menuju mereka. fase menuju fase baru nih gitu ya. Nah, nah, kenapa begitu ya nanti di beta talk berikut ya gitu ya. Nah, tapi nanti sama Mas Dwi boleh tuh, ntar ya di Amerika Selatan ya. Iya, iya, iya. Sip, sip, sip. Saya dari tadi itu masih ngelamun ya. Kenapa kok air ya? Masih saya pikir. eh Kayaknya harus cari-cari lagi nih datanya. Tapi emang Mungkin. air tujuan mereka. iya, air loh. Air. Ya. Tuh. Halo Reza. Ya, ya Mas. Ya, itu tadi yang Mas Dwinanto cerita apa yang tadi Mas Janto sama Mas Dino cerita yang air yang di Danau Ontario itu yang itu ya, yang mendarat di tengah-tengah danau, terus aliennya pada keluar semua di atas pesawat, Iya betul. terus jalan muter, jalan muter, terus berhenti, terus ada satu yang ngeluarin selang, terus selangnya dimasukin ke dalam Nah, air itu kan, kalau nggak salah gitu ya. Betul di komik. Itu saksinya Zin. kan saksinya suami istri turis Iya. kalau nggak salah ya. Mungkin turis ya, tapi ya Turis, suami istri. terus ada rusa yang di pinggir danau, terus pada berhenti, terus pada ngeliatin rusa semua, yang aliennya Iya, itu kalau nggak salah gitu ceritanya. iya betul. Oh, nah, Betul. Rasa cerita tentang masalah alien yang raksasa mata yang satu, itu Hmm. yang itu ya Res ya, yang naik pesawat yang transparan itu ya, bulat itu ya. Ya, Iya. bulat. Betul. Terus ada anak-anak Belo kecil Horizonte juga main. itu. Oh itu ya, itu Itu Belo Belo Horizonte Horizonte juga. juga loh, deket-deket Linz juga itu.
Itu Oh kalau nggak salah iya, juga menghampiri menara air kalau nggak salah dia ya. Kan Ya, katanya sumur. sumur ya kan dia di Ya, loh, situ, malah terus duduk ada di anak-anak sumur. main sepak bola di loh. belakang Iya, rumah, terus betul betul. tahu-tahu UFO-nya itu datang, terus yang datang itu ternyata yang raksasa matanya satu itu kalau nggak salah Iya, gitu, Ya, yang disambut bajunya batu kan. itu kayak logonya brand Michelin. Michelin. Ya, ya, Iya, ya, ya, ya. Oke, Oh, oke, bener kalau gitu. Michelin Man. Iya. Iya. Oke, Itu oke, di oke, oke. Belo Horizonte itu deket-deket Linz juga. iya Belo Tapi Horizonte tahunnya beda, tahun 63 itu. 63 itu saya ingat. Heeh. Betul. Ya, sumur ya, saya baru sadar, iya betul. Iya, duduk di sumur dia. Terus anaknya sampai batu ya. Tapi batu bata, Iya, Anaknya kenapa? nyambit batu. ditimpuk batu bata. Dilempar ke aliennya. Iya, Iya. Aduh. itu ada di komiknya kok, di komiknya ada itu. Tapi menarik ya, jadi dapat pengetahuan baru kita ya tentang air dan UFO ini. Hmm. Nah, kalau untuk di Indonesia itu yang Mas Galih melihat itu juga sungai kan ya, walaupun nggak ada UFO-nya, tapi dia lihat makhluknya ya, itu juga menarik gitu. Iya, iya. It, sebentar. Ya, Air. dia aliennya yang kayak orang bule itu lompat sungai gitu. Iya. Ini apa ya? Saya masih ini sih, masih ya terutama yang Maria Sintra ini loh. Kan karena si aliennya ini kan udah jelas-jelas tuh dia minta air karena dia udah bawa botol. Udah bawa botol, kenapa dia nggak ngambil sendiri ya dari pancuran itu ya? Duh. Ini Wah, yang tuh. kayak di Ed Simonton itu, dia cuma ngajuin aja pakai tangan dari dalam UFO. Diterima sama Simonton, diambilin air, dikembalikan lagi. Ed Nah, Simonton itu terus dia tulisannya gimana ya namanya ya? apanya? Tulisannya gimana namanya nih? Ed Ya, Simonton. apa tulisannya ya sama dengan saya katakan itu Simonton. Ed Simonton. Saya nggak tahu Itu bacanya yang apa. itu yang dikasih biskuit rasanya nggak enak itu ya. Iya, betul. Itu kan ngasih Alien air pertama. Biskuit itu judulnya hadiah aja. judul kasusnya tuh Alien Pancakes. Ah, iya. Di Eagle River. Iya, pancake betul, kue pancake. Ah, Astaga. Tunggu. Itu sebentar, saya mau tanggapi ya. Itu saya tadi baca pendapatnya Mas Gatot menarik tuh yang di Amerika Selatan ya. Jadi begitu bangsa Eropa datang, terus ya UFO-nya jadi kayak teror gitu. Nah, apakah karena kultur Barat dengan Amerika Selatan beda? Saya belum tahu, tapi menarik pendapat Mas Gatot tadi. Itu tadi di chat tuh ada. Sama ini loh, kebudayaan mereka juga kejam sih menurut saya. Yang Iya. ada pemenggalan itu. Oh ya, Aztec sama ya ya Iya, suku kalau nggak dia Aztec ya Maya gitu. Atau suku Maya. ya ya. Tapi menarik sih. Tadi yang Mas Gatot bilang begitu bangsa Eropa datang ya, kok ya teman saya ada link yang menarik aja nanti saya dalami ya. Jadi, sebenarnya UFO kan dengan kultur kan sangat berhubungan ya, kultur suatu negara ya. Hmm. Maaf kalau saya ingin sedikit sedikit apa nih, Bro? Ada gelombang UFO di Peru nggak? Tapi sebelumnya. Ada Mas, cuma saya lupa persis ya. Yang saya baca kalau di Oh, video, Argentina juga ada. Pasti masalahnya Mas. kan gini, kalau kalau kita lihat dari budaya masa lalunya ya, katakanlah dari budaya Indian Iya, yang pernah bikin-bikin piramid segala macam. iya. Ternyata di Amerika Serikat juga sebetulnya juga ada kota Indian juga, namanya Cahokia. Oh Terus iya. Meksiko banyak kan, Teotihuacan itu Iya, orang Maya, Tenochtitlan itu orang Aztec. iya. Kalau Brasil sebetulnya sih sempat ada kebudayaan yang bangun-bangunan, tapi kayaknya nggak begitu lama. Tapi setelah ceritanya kemarin Amazon di banyak penggundulan hutan, ternyata baru ketemu pondasi-pondasi bangunan di Amazon, ternyata gitu. Nah, kalau di Peru pernah ada Inka. Argentina, Indianya nggak begitu nggak begitu canggih ya mungkin ya. Nggak. Iya. Tapi di Argentina ada suku Indian tinggi besar, namanya Patagonia.
Oh iya, legend Iya, ya. Oh, iya. oh. Nah, India Patagonia ini menurut kesaksiannya orang-orang Spanyol, konquistador pada saat mereka datang itu tingginya lebih tinggi daripada orang Spanyol, gitu loh. Oh, Dan mereka tuh suka makan daging, kalau nggak salah suka makan daging yang nggak dimasak, kalau nggak salah kayak gitu. iya, iya. Eh, Nah, nah ini mungkin perbandingan dengan budaya-budaya masa lalu di negara-negara yang di abad 20 kemarin ini sampai sekarang Iya, mungkin banyak penampakan UFO gitu loh, mungkin kayak gitu. iya, iya. Iya, saya ngerasa berkaitan sih UFO dengan kultur ya. Seperti tadi contoh kasus yang saya bilang di bukunya Witless Trieber ya, bahasa Celtic ya. Kok si Betty Andreasen bisa ngomong yang kalau kita telusuri itu mirip bahasa Celtic di Inggris atau Skotlandia ya. Pokoknya suku Celtic deh di Inggris. Nah, menarik, menarik. Walaupun saya belum bisa berpendapat, tapi menarik. Ini ada link yang bagus ini, sini. Nah, mhm. Saya tuh masih mikir-mikir. Ah, sudahlah. Nggak soal tadi tuh loh Maria Citra tuh. Si Ali ini kan bawa botol ya. Jelas-jelas dia memang mau minta air gitu. Dan dia, sudahlah. Atau dia tuh sebetulnya sudah tahu ya Maria Citra itu memang orang yang baik ya. Tapi dari mana dia tahu? Oh, mungkin dia bisa nyamar jadi orang di sana. Sudahlah. Spekulasinya Hmm. semakin membuat saya gila. eh. Nyamar jadi pasien kan pernah itu mungkin. Tapi gini, Mas Reza mungkin bisa nyari info di Indonesia ya. Apakah ada kasus yang berhubungan dengan air? Mungkin barangkali suatu hari bisa menemukan ya. Ah, Hmm, hmm, hmm. siapa tahu ya, mungkin suatu hari bisa dapet ya kasus info di Indonesia ya yang Hmm. berhubungan dengan air. Tapi tadi yang Mas Guru tadi menarik juga, saya juga baru sadar loh pas kita bahas ini ya. Iya ya, itu di apa di Iya, timelinenya itu, torrent-torrent it- itu. hmm. Eh, Itu benar-benar ditandon kok itu. Waktu itu saya tanya Wah, itu ditandon. iya, benar-benar. Tandonnya masih ada nggak, Mas Reza? Sudah nggak ada, Mas. Jadi Oh, rumah, jadi rumah. itu Pak itu sempat mau manja tandon itu ya kalau gitu. Pak Saya siapa itu? lupa. Cuman lucunya ya, ya bukan lucu sih. Uniknya itu fakta-fakta terbaru itu memang kadang itu membuat kita senang, kadang malah membuat kita, wah ternyata cuman itu ya. Kayak misalkan kayak si Pak Samadi ini kan kita dulu tahu dari bukunya Pak Salatun kan, wah ini kena apa cosmic syndrome gitu kan, cosmic syndrome, nggak mau ngomong berhari-hari Ya, dan betul. lain-lain. Ternyata dia nggak mau ngomong selama berhari-hari itu ya karena takut salah gitu. Jadi bukan karena cosmic syndrome, tapi karena takut salah gitu. Apa yang dia sampaikan nanti keliru. Karena dia juga Oh, nggak bisa memastikan apakah Eh, itu orang yang dia lihat gitu. tapi Tapi bukan cosmic Mas syndrome. Reza, Ya, itu pas Pak Guntur diwawancara Beta Talk, dia bilang juga kok si Sumedi tuh ini apa bengong aja seminggu. iya. Guntur bilang bengong loh. Nah itu Nggak tahu ya nah, iya betul. pengakuannya nah, gimana. mana mana ini pula Extraterrestrial syndrome. Tapi kok mana Pak Guntur ya. kan spontan aja bilang, tuh itu sih sama Dino bengong-bengong aja 7 hari gitu, seminggu atau 7 hari. Gitu kan. Kesannya Mhm. tuh bener-bener diperhatikan sama dia. Tapi kan ini Da- pengakuan Pak Samadi ya, saya diem-diem aja karena ini takut nih. Dan Pak Tapi, Samadhi ini juga pernah hilang beberapa kali ketika masa mudanya itu. hmm, Hilang iyalah, kemana nggak ngerti, tapi tiba-tiba iyalah. hilang ada di mana gitu. Ya, Oh, ya udah itu. Diambil, iya ya. dia diambil, dihapus, Iya. diganti yang Kontakti, baru. kontakti, kontakti. Experiencer deh. Oh. Experiencer. Oh. Wah, ini menarik. Pantesan dia yang lihat ya. Di yang sisi rumah lain kan nggak ada yang lihat makhluknya kan, cuma dia ya. Hmm. Betul betul nih. Koneksi. Mungkin 5 menit 10 menit ada missing time. Kita nggak tahu loh. Bisa jadi sih, apalagi dan di Indonesia kita kan masih belum familiar dengan itu ya. Itu ya, emang perlu 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 digali sih. Eh, Mungkin yang ngalamin missing time, cuma kita mungkin belum menyadari ya. Eh, Bentar. Eh,
Ini saya tadi barusan iseng ya, cari di Alor ya. Ternyata ada wisata air panas. Ada Gai, Kabupaten Alor. Ada mata air sel Palor. Jadi ini banyak sumber mata air di sini. Sebentar ya, kan ada Eh, buku UFO and Water ya. Kayaknya UFO dulu and pernah Water? ya UFO and Water. Ada Ada. ada. Ha. Mungkin kalau ada yang punya ebook boleh kirim sih. Iya, Itu ada ebooknya kok. Nanti ya kalau ada yang punya kirim iya. aja. Oh Ivan iya, Sanderson itu. Siapa? Karangannya Ivan Sanderson. Oh, oh Heeh. sebentar. Kalau saya agak beda. Saya tahu yang Ivan Anderson tuh yang, tapi itu sih ya UFO Undersea kalau nggak salah ya. Ini ini nanti deh Carl. saya Ini namanya Carl penulisnya. Carl Weiden. bukunya ada warna hijaunya nggak bukunya ya? Iya, iya, Atau iya. iya Eh, betul itu dia. Ha. oh, ratingnya cukup tinggi buku ini. Iya betul. 4,6. Nah, Nah, ini. nah, bagus itu. Mereka yang tertarik dengan UFO dan air ya bisa pelajari di situ. Masih hidup nggak ya? Eh, Kontak, Mas. itu. Wah, saya yang sama apa? Yang narasumber yang terakhir itu dia bilang, iya saya bisa gitu. Tapi saya kontak lagi nggak balas. Tapi sorot matanya nakutin, Mas. Makanya itu. Iya ya, ngeliatnya serem banget tuh khas orang-orang Inggris di sini tuh atau ya Kayaknya Skotlandia Skotlandia kalau ya. aku berhadapan sama Demon, ya aku seperti Demon gitu. Biar gak kalah ininya, gak kalah. Ekspresinya. Kebetulan saya juga suka baca ghost story ya dari Inggris atau Scotland ya. Sering tipe-tipe kayak gitu saya lihat. Gitu-gitu. Itu saran dari apa? Philip Mantle. Oke, karena sudah jam 10 kita mungkin tutup dan lanjut di kemudian hari. Iya, Oke, oke. oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih dan selamat malam. Mari, selamat malam semua. Selamat malam, terima Ya, kasih. Selamat malam sama. semua, sampai ketemu. Tuh.